Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satya Langit dengan NPM 242230081 dari kelas 6C dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video mengenai 3 keterampilan micro teaching, yaitu pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Nah, di sini saya mengambil materi mengenai keragaman budaya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, tetap semangat, Allahu Akbar. Satu kali lagi ya. Selamat pagi, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya pada sehat? Sehat, alhamdulillah sehat ya. Nah, di sini siapa tadi yang sebelum berangkat sekolah tidak sarapan terlebih dahulu? Tunjuk tangan. Oke, kenapa nggak sarapan, nak? Ada yang kesiangan, ada yang orang tuanya belum masak. Nah, diharapkan untuk anak-anak Bapak sebelum berangkat sekolah, alangkah baiknya diharapkan untuk sarapan terlebih dahulu agar fokus dalam proses belajar yang berlangsung. Nah, oke. Ingat ya, harus sarapan terlebih dahulu. Di sini tadi udah pada mandi juga kan? Kalian udah fresh kayaknya ya. Udah. Nah, di sini siapa ketua kelasnya? Silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Pak Fahri, silakan untuk dipimpin berdoanya. Oke, berdoa dimulai. Oke, terima kasih kepada Pak Fahri atas memimpin doa pada hari ini. Nah, kayaknya masih pada lesu ya. Apa kita tepuk semangat terlebih dahulu? Silakan untuk anak-anak untuk berdiri terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semua sudah pada semangat kan? Udah, silahkan duduk kembali. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih Bapak akan mempelajari materi tentang apa? Belum ada yang tahu ya? Oke, di sini Bapak akan mempelajari materi tentang keragaman budaya Indonesia. Nah, Bapak akan bertanya nih kepada kalian. Apa sih yang ada pada keragaman budaya Indonesia? Contohnya apa aja? Betul sekali, ada pakaian adat, rumah adat, apalagi bahasa daerah, apalagi tarian daerah atau tradisional, dan ada banyak sekali ya anak-anak contoh keragaman budaya yang ada di Indonesia ini. Nah, Bapak ini kan bertanya lagi kepada kalian, apa sih keragaman budaya yang ada di daerah kalian masing-masing? Ada yang tahu? Apa, nak? Gotong royong, apalagi? Ayo, apalagi selain gotong royong? Apalagi ayo? Apa sih namanya? Gendurenan. Gendurenan itu juga salah satu keragaman budaya yang ada di sekitar kita. Terus gotong royong juga tadi. Terus ada banyak lagi anak-anak contoh keragaman budaya yang ada di sekitar kita. Nah, kita sebagai penerus bangsa ataupun penerus di generasi emas, kita harus bisa melestarikan budaya-budaya yang ada di daerah kita. Contohnya seperti gotong royong, gendurenan, ataupun lain sebagainya yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, oke, paham? Paham. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita
pelajari pada hari ini yaitu tentang menjelaskan arti keragaman budaya dan kearifan lokal, dan yang kedua menyebutkan contoh keragaman budaya yang ada di Indonesia, dan bahkan yang ketiga kita dapat menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya sendiri. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan pengertian keragaman budaya Indonesia. Nah, untuk anak-anak, apakah sudah paham mengenai pengertian dari keragaman budaya Indonesia? Belum ada yang paham ya. Di sini Bapak akan menjelaskan pengertiannya, yaitu mengenai keragaman budaya Indonesia. Contohnya seperti menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya sendiri. Nah, keragaman budaya adalah seperti perbedaan adat istiadat, tradisi, bahasa, pakaian, rumah adat, makanan, dan seni yang dimiliki oleh berbagai suku dan daerah di Indonesia. Nah, setiap provinsi ataupun daerah memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai generasi muda harus bisa menghargai perbedaan budaya ataupun adat istiadat di daerah setempat. Jadi kita harus bisa menghargai perbedaan tersebut dan juga bisa melestarikan budaya-budaya yang ada di daerah kita masing-masing. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan materi yang kedua mengenai contoh keragaman budaya Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak sih contoh keragaman budaya tadi apa? Masa nggak tahu? Kan Bapak tadi kan sudah jelaskan di awal tadi mengenai contoh keragaman budaya tadi seperti apa. Ya, apa saja? Seperti bahasa daerah, terus apa lagi? Pakaian adat, makanan adat, terus apa lagi? Rumah adatnya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai contoh keragaman budaya Indonesia. Tadi kan keragaman budaya Indonesia kan sangat banyak kan, ada 38 provinsi. Tetapi di sini Bapak akan menjelaskan 3 provinsi saja, ada Sumatera Barat, Bali, dan Kalimantan Barat. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan dulu tentang Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat ini memiliki kebudayaan ataupun ciri khas tersendiri, yaitu seperti ikonik dari Sumatera Barat ada jam gadang, dan bahkan untuk rumah adatnya seperti ada tanduknya yang di samping itu namanya rumah gadang, dan bahkan untuk tariannya adalah tari piring, untuk bahasanya adalah bahasa Minangkabau, dan bahkan pakaian adat ini adalah pakaian adat songket khas Padang. Nah, seperti pakaian adat ini digunakan untuk acara-acara adat tertentu dan bahkan untuk acara pernikahan. Nah, untuk makanan khas Padang nih, Sumatera Barat apa saja? Betul, ada rendang. Ikonik banget ya rendang ini ya anak-anak. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada Bali. Nah, Bali ini memiliki kebudayaan ataupun keragaman budaya yang khas sekali, seperti pakaian adat yang serba putih itu untuk sembahyang, untuk rumah adatnya seperti gapura candi, candi benter, ataupun untuk tariannya ada tarian pendet, ataupun ikonik dari Bali ini adalah tanah laut. Nah, siapa yang sudah pernah ke tanah laut? Ayo, udah pernah kan? Nah, untuk makanan khas Bali ini biasanya seperti ayam betutu, sate lilit, ataupun makanan-makanan khas yang ada di Bali. Nah, bahasa yang digunakan oleh masyarakat Bali ini adalah bahasa Sanskerta ya anak-anak. Nah, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Melayu, dan bahkan juga di sana juga ada bahasa Jawanya. Nah, selanjutnya Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Provinsi Kalimantan Barat ini juga memiliki contoh keragaman budaya yang ada di Sumatera Barat tersebut, seperti contohnya ada tarian adat, makanan tradisional, pakaian tradisional. Ikonik dari Kalimantan Barat itu ada Tugu Khatulistiwa. Terus yang selanjutnya untuk tariannya ada tarian monong.
Terus yang selanjutnya untuk pakaian adatnya pakaian khas Dayak, ataupun untuk rumahnya adalah rumah panjang. Nah, untuk makanan tradisional untuk Provinsi Kalimantan Barat ini adalah mie tiaw, kerupuk basah, serta pisang goreng srikaya. Nah, itulah tiga provinsi contoh keragaman budaya Indonesia. Nah, setiap provinsi tadi udah memiliki ciri khas masing-masing kan anak-anak. Ada pakaian tradisionalnya, bahasanya, tarian tradisionalnya, ataupun bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dari tiga provinsi tersebut. Udah pengertian anak mengenai contoh keragaman budaya tadi apa aja, seperti ada bahasa, pakaian adat, makanan tradisional, tarian tradisional, ataupun rumah tradisionalnya. Nah, anak-anak, kita harus bangga menjadi anak Indonesia ataupun bagian dari Indonesia, yang dimana Indonesia mempunyai banyak sekali budaya dan kearifan lokal yang beragam. Nah, kita juga bisa menjaga dan melestarikan melalui dari hal-hal kecil seperti memakai baju adat, belajar lagu daerah, ataupun ikut kegiatan budaya yang ada di sekolah. Nah, seperti organisasi tari, alat musik, ataupun lain sebagainya. Kita harus bisa menjunjung keragaman ataupun juga bisa melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Nah, keragaman budaya itu sangat banyak anak-anak yang harus kita ketahui melalui dari berbagai contoh bahasanya, makanan tradisionalnya, pakaian adatnya, ataupun rumah adatnya. Kita harus bisa mengetahui dari segi-segi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Seperti itu. Paham anak-anak? Apa yang dipahami? Ayo, mengenai apa? Mengenai keragaman budaya Indonesia tadi yang sudah Bapak jelaskan. Contohnya satu, bahasa. Yang kedua, makanan tradisional. Yang ketiga, pakaian adat. Yang keempat, rumah adatnya. Nah, itu untuk anak-anak harus bisa memahami salah satu terlebih dahulu lah untuk bisa menjunjung keragaman budaya di daerah masing-masing. Seperti itu ya anak-anak. Tapi kalau sudah paham, Bapak akan menutup nih pelajaran ataupun materi yang sudah kita bahas pada hari ini, yaitu tentang keragaman budaya Indonesia. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan mengulas lagi materi yang sudah Bapak jelaskan tadi mengenai keragaman budaya Indonesia. Nah, kita sebagai penerus bangsa harus bisa melestarikan ataupun menjunjung tinggi identitas warga Indonesia ataupun di daerah masing-masing. Seperti misalnya Bapak di Jawa nih, Bapak harus bisa melestarikan budaya yang ada di Jawa. Contohnya gotong royong, Bapak ikut melestarikan gotong royong, membantu tanpa melihat sebuah pamrih sepeser pun. Ataupun di daerah Bapak ada sebuah gendurenan. Nah, gendurenan ini kita berkumpul ataupun bermusyawarah ataupun dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita harus bisa melestarikan budaya-budaya yang ada di sekitar kita, seperti bahasanya, makanannya, ataupun keragaman budayanya, pakaian adatnya, makanan khasnya. Itu kita harus bisa menjunjung tinggi karena kehidupan kita sehari-hari ataupun ke internasional. Paham ya anak-anak? Kalau sudah paham, Bapak akan mengasih tugas untuk kalian. Silakan dikerjakan di rumah ataupun mencari tahu keragaman budaya yang ada di rumah ataupun tempat kalian masing-masing ya anak-anak. Mengerti? Kalau belum mengerti, silakan bertanya kepada Bapak sekarang apa yang belum dimengerti, apa yang sudah kalian pahami. Oke? Ada yang ingin tanyakan?
tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan soalnya dikerjakan, silahkan diulang lagi materi yang sudah Bapak jelaskan tentang 3 provinsi yang sudah Bapak jelaskan. Ada Sumatera Barat, ada Kalimantan Barat, dan bahkan dari Bali. Oke? Kalau tidak ada, Bapak tutup. Saya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.